Pemohon untuk perkara 96. Silakan sampaikan pokok-pokok permohonan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 96. Permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 812 tahun 2024 dan seterusnya yang diajukan oleh Hendra Lesmana dan Haji Budiman yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang telah memberikan kuasa kepada kantor hukum Zulfa and Partner, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap KPU Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut sebagai termohon perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau. Yang pertama terkait kewenangan mahkamah, menurut pemohon mahkamah berwenang untuk mengadili perkara perselisihan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut pemohon tenggang waktu dalam permohonan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, bahwa pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun. Berapa nih selisihnya? 1115 suara yang mulia. 1115. Oke, silakan. Selanjutnya mohon izin untuk pokok permohonan. Bahwa suara terbanyak yang diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana ditetapkan termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan. Bahwa penghitungan suara yang benar menurut pemohon belum dapat ditentukan karena adanya rangkaian pelanggaran. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016 disebutkan pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. A. Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara dan seterusnya. Lanjut. A, B, C sampai E dan sampai E. Ya. Kemudian 5. Selisih perolehan suara pemohon dengan paslon 2 disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut pemohon uraikan pada tabel dan jenis pelanggarannya nanti mohon dianggap dibacakan karena sudah dirangkum dalam halaman berikutnya, yaitu yang terjadi di Bulik, Nangabulik TPS 1. Itu halaman 8 sampai 17 ya? Ya, yang silakan mulia. Lanjutkan itu poin 6. Terdiri dari 25 TPS yang mulia. Itu total suaranya 1918. Ya, betul. Oke. Kemudian halaman 17 bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pelanggaran-pelanggaran pokok yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu antara lain 1. Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih. 2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai. Kalau tidak terdaftar boleh ikut memilih kan? Gimana yang mulia? Kalau tidak terdaftar boleh ikut memilih kan? Tidak terdaftar boleh ikut memilih kan? Iya yang mulia. Nah, oke lanjut. Kemudian terdapat perolehan suara pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah. Kemudian terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara KPPS dalam pelaksanaan pemilihan. Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar dan akurat atas data pemilih tambahan di TPS Nangabulik. 1. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPS di Kelurahan Nangabulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat karena hanya meminta para pemilih tambahan yang ada di sejumlah TPS Nangabulik untuk menunjukkan KTP. Padahal menurut ketentuan undang-undang pemilu pemilihan tambahan harus membawa formulir sebagai pemilih pindahan sebagai data yang diuraikan sebagai berikut. Terdiri dari 16 TPS yang mulia. Oke, lanjut. Kemudian ditemukan fakta di TPS 023 Kelurahan Nangabulik, jajaran KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan 2 surat suara kepada pemilih tambahan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pasangan calon. Seharusnya yang diberikan hanya 1 surat suara saja. Selanjutnya yang mulia itu halaman 19. Regulasinya mohon anggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Termohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon. Itu terjadi di TPS 01 Kelurahan Nangabulik, TPS 4 Kelurahan Bulik Kecamatan Nangabulik, TPS 3, TPS 13, 14, 21, TPS 1 dan TPS 3. Yang tadi Nangabulik, TPS 1 dan TPS 3 Desa Jangka Prima. Ini yang sudah diuraikan di depan kan? Ya, yang mulia. Ya, kalau sudah diuraikan nggak usah diuraikan lagi. Lanjut. Itu sampai dengan kemudian ada lagi termohon membiarkan pemilih yang sudah mencoblos tanpa menandatangani absen untuk dituangkan dalam berita acara. Itu juga terjadi di TPS 4, TPS 5, TPS 1, Nangabulik dan Pujan. Kemudian termohon tidak menegur tindakan pemilih yang menyerukan memilih pasangan calon nomor urut 1 di sini tertulis yang mulia, harusnya nomor urut 2. Oke. Dengan imbalan tidak bisa diperbaiki lagi ya. Dengan imbalan amplop saat pencoblosan di dalam bilik suara. Kemudian terdapat termohon memberikan 2 surat suara pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilihan tambahan. Terdapat pemilih DPTB yang berasal dari luar Kabupaten Lamandau dapat 2 surat suara seperti yang tadi yang mulia. Itu dua suara-suaranya untuk gubernur atau untuk bupati?
Gubernur dan bupati yang mulia. Berarti dapat 4. Satu gubernur dan satu bupati. Harusnya hanya gubernur saja. Oke. Kemudian Lanjut. pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi yaitu Bawaslu membiarkan pemilih atas nama Muslik dan Armanto itu tidak mencelupkan jari ke tinta. Kemudian ada pendampingan lansia sampai ke bilik suara tanpa dikawal oleh petugas. Itu yang tidak mencelupkan jari ke tinta itu ikut milih lagi nggak? Itu belum bisa dipastikan yang mulia, tapi hanya dipastikan tapi faktanya dia tidak mencelupkan ya? Tidak mencelupkan. Tapi Anda tidak bisa pastikan dia ikut milih lagi ya? Ya, yang mulia. Oke, lanjut. Kemudian ada lansia yang didampingi atau dikawal oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 tanpa didampingi oleh petugas. Yang mulia. Oke. Kemudian Ketua KPPS TPS 023 tidak netral dengan menanyakan ke pemilih yang menggunakan KTP di atas jam 12 terkait pilihan mereka yang mulia. KPPS menanyakan. Ya, itu yang apa yang ditanyakannya? Tentang pilihannya siapa gitu yang mencoblos di atas jam 12 gitu yang hanya menggunakan KTP. Kalau disebut menentukan pilihan tertentu disuruh masuk, yang tidak dikasih masuk. Betul ya? Ya, begitu yang. Nanti tolong dijelaskan ya, Bawaslu. Lanjut. Kemudian selain pelanggaran-pelanggaran, ditemukan fakta pelanggaran lain yaitu di petugas KPPS TPS 04 yang bernama Rilita alias Loli setelah menjadi anggota KPPS sering berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 2 melalui Facebook dan terhadap tindakannya tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu yang mulia. Oke, Kemudian petugas KPPS TPS 20 Kelurahan Nangabulik Kecamatan Bulik Andi Chandra turut hadir memberikan orasi mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 pada saat kampanye akbar pasangan calon nomor urut 2 yang mulia. Ini di TPS 04 ini ya, itu yang menang siapa? Yang menang itu pasangan calon nomor 2 yang mulia. Kalau di TPS 20? Sama yang mulia. Oke. Lanjut. Kemudian terdapat linmas atau hansip di Kecamatan Mantobi Raya Kelurahan Modan Mas yang mengumpulkan surat undangan dan mengarahkan pemilik undangan tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 yang mulia. Oke, ini di TPS ini saksi paslon prinsipal serah tanda tangan nggak? Kalau untuk yang di TPS bertanda tangan hanya di tingkat kabupatennya. Oke, tapi tanda tangan berarti ya? Ya, oke, lanjut. Kemudian pelanggaran dilakukan oleh pemilu sebagaimana di atas ditemukan sejumlah fakta pasangan calon nomor urut 2 juga melakukan tindakan pelanggaran terkait praktik politik money politik dengan membagian beras oleh tim pasangan calon nomor urut 2 di masa tenang dan itu terjadi di beberapa TPS. Itu pembagian beras di halaman berapa itu Anda tulis? Halaman 21 ya mulia. Halaman 21 poin 16 angka 1. Membagikan beras di masa tenang. Ya, tim sukses pasangan calon nomor 2 memberikan uang kepada dengan beras itu sama nggak? Nah, ini ada yang uang ada yang beras ya mulia. Nah itu. Oke, berarti uang dan beras ya. Ini ya, yang di atasnya uang. Ya. Berapa banyak ini yang menerima 200.000 ini hingga 300.000? Itu bervariasi ada 200, 250 Bukan sampai berapa 300. banyak yang menerima? Ada 9 di tempat 9 ya. Di 9 lokasi. Di 9 lokasi semua orang menerimanya. Itu bervariasi ya mulia. Ada yang menerima dan ada yang enggak itu. Untuk yang pemilih-pemilih di 9 TPS itu ya mulia. Untuk pemilih-pemilih di 9 TPS itu bervariasi. Ya, ya mulia. Oke, lanjut. Itu TPS-TPS-nya sudah ini ada semua di sini ya? Sudah di sana. 1.1.1 sampai 1.1.9. Ya, itu yang uang. Yang beras? Ini yang uang ya mulia. Yang beras di mana? Oh. Nggak ada ya? Nggak ada yang mulia. Berarti kalau itu beras dicoret. Ya. Anda mendalilkan ada beras tapi uang saja. Atau uang langsung dibelikan beras begitu? Ya. Terus? Selanjutnya yang mulia itu halaman 24, selain tadi money politik juga ada intimidasi dan ancaman oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 pada saat pemungutan suara. Apa bentuk intimidasinya? Nah itu ada di 2.1.1 di antaranya dengan cara menarik tanda pengenal atau ID card milik saksi sembari mengeluarkan kalimat dibayar berapa kamu sampai mau mencoblos 01 ya mulia. Nah kemudian ada lagi di 2.1.2 kata-kata bahwa PNS dilarang memilih pasangan calon nomor urut 1 karena jika diketahui oleh pasangan nomor urut 2 maka yang bersangkutan akan dimutasi atau dipindahkan. Kemudian ada lagi mengusir saksi atas nama Juwinta Kanti dari Desa Kanipan karena telah menjadi saksi pasangan calon nomor urut 1 yang mulia. Saksinya pergi nggak setelah diusir itu? Ya karena diusir kemudian takut ya pergi yang mulia. Pergi? Ya. Wah, masa diusir aja pergi. Lanjut. Nah, kemudian
Ada ancaman dengan kalimat tunggu ya kamu, yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS 15 sampai TPS 18 di SDN 6 Nangabulik, Yang Mulia. Oke, tapi orang tetap memilih ya? Ya, Yang Mulia. Oke, lanjut. Kemudian terhadap ancaman-ancaman maupun intimidasi, pemohon telah melaporkan ke Bawaslu, namun pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti bahkan menolak laporan pengaduan dari tim pasangan calon nomor urut 1 atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Langsung ke petitum. Untuk petitum mohon izin Yang Mulia dilanjutkan oleh Silakan. rekan saya. Izin melanjutkan Yang Mulia, atas dasar argumentasi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian 2, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lamandau nomor 812 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 1 Kelurahan Nangabulik, Dibacakan semua itu. 3, betul, TPS 4, TPS 5, Enggak, TPS itu 6. dianggap dibacakan saja. Mohon Lanjut. dianggap dibacakan. Kemudian ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan pemungutan suara di 21 TPS yang kami sebutkan tadi. Kemudian memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan putusan ini. Demikian hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Jadi ini bertumpu pada 2 hal pokok soal suara yang dianggap di 21 TPS itu bermasalah, lalu ada praktek politik uang dan intimidasi, ya begitu ya? Oke, Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saudara pemohon, ini kalau saya hitung yang Anda ingin dibatalkan keputusan KPU-nya adalah sepanjang mengenai 25 TPS. Betul ya? Betul ya, Dok? Iya. Itu tadi kejadian-kejadian itu di luar yang 25 TPS terjadi nggak? Sebenarnya di beberapa TPS terjadi, cuman kita tidak menerima bukti secara nyata dan baru terakhir baru kita ketahui tapi tidak masuk dalam dalil permohonan. Tidak menerima bukti atau karena prinsipal Anda sudah menang di TPS itu sehingga tidak dipermasalahkan? Tidak juga, karena memang kita keterbatasan bukti yang kami terima Yang Mulia. Dan Gitu. itu pun yang sekarang masih berlanjut bukti-bukti itu. Oke. Jadi itu hanya menyangkut 25 TPS ya. Ini saya mau tanya juga ini, untuk termasuk juga untuk para pemohon pihak terkait yang lain. Ini kan biasanya yang menyampaikan soal politik uang ini kan yang jadi pemohon. Ya. Padahal yang jadi pemohon juga, apakah pertanyaannya kemudian melakukan politik uang apa tidak juga gitu loh. Nah, itu juga hal yang tentu mahkamah nanti akan mencermatinya juga. Ya, sekira itu aja Pak. Pak Ketua Panel, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Pak Ridwan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Saudara kuasa pemohon ya, ini mendalilkan pelanggaran yang banyak sekali itu di halaman 24, titik 1, titik 2, poin ketiga mengenai sembako. Ya, kemudian juga ini di halaman 24 ini telah menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu. Ya, tapi ini karena tidak ada sama sekali bukti-bukti dicantumkan juga di uraian dalil ini, ya, di uraian permohonan ini, jadi agak sulit. Buktinya cukup ya, ada ya? Memang di Apa dalam tidak lanjut Bawaslu? di dalam permohonan tidak mencantumkan pida bukti, tapi faktanya tadi baru sudah kami masukkan Yang Mulia. Masukkan, iya, Sudah. karena nanti kan harus direspon ini. Jadi itu kalau lanjut ke pembuktian. Nah, kemudian juga ada pertemuan Bawaslu dengan ketua tim calon itu juga ditindaklanjuti. Ya, Yang Mulia, ada tanda bukti Halaman laporan. 26 itu. Ya. Ada. Tidak ditindaklanjuti dan ada Tapi laporan. tidak disebut di sini buktinya ya. Ya, benar Yang Mulia. Harusnya lebih memudahkan, itu harus dicantumkan di bagian uraian ini tidaknya ya. Baik di 25 TPS ini ya, yang paling bermasalah menurut saudara. Ya. Saksi-saksi tanda tangan pada waktu itu setelah pencoblosan itu. Nah, itu saksinya bertanda tangan Yang Mulia waktu di tingkat TPS, namun di kabupaten tidak Yang Mulia. Kabupaten tidak. Ya. Dan kecamatan juga tidak. Oh ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Kembalikan. Cukup ya? Untuk Kabupaten Lamandau sekarang